Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21, solusi untuk segala urusan duniawi Anda. Nah, kali ini kami akan membahas masalah atau tutorial cara mengecas aki mobil dengan benar. Nah, bagaimana cara mengecas aki yang benar? Apakah bisa dicas langsung di mobil tanpa melepas aki dan kabel pada terminal aki? Ataukah aki harus dilepas dan dicas di tempat yang lain? Nah, pada dasarnya aki bisa dicas langsung di mobil tanpa melepas aki dan kabel aki, tapi dengan syarat bukan menggunakan fast charging yang tegangan chargernya tinggi. Kenapa? Ditakutkan komponen elektronik atau komponen pada mobil ada tegangan thresholdnya atau tidak mampu menahan tegangan yang tinggi. Biasanya fast charging itu tegangannya lebih dari 14 volt DC. Ditakutkan ada komponen elektronika di dalam mobil yang tidak mampu menahan tegangan di atas 14 volt DC. Nah, yang kedua, apabila kita mengecas atau mencharger aki di tempat tanpa melepas dari mobil, maksudnya di tempat mobil tersebut tanpa melepasnya. Nah, pada saat pengecasan aki akan timbul reaksi yang menghasilkan H2 atau hidrogen. Nah, karena tempatnya sempit, sirkulasi udaranya kurang, dan ditakutkan ada konsleting di sekitar tempat tersebut atau di dalam internal aki. Nah, karena gas hidrogen ini gas yang mudah terbakar dan meledak, ditakutkan akan terjadi ledakan. Nah, seperti itu. Nah, makanya direkomendasikan sebaiknya aki dilepas dari mobil, terus dicas di tempat yang terbuka yang sirkulasi udaranya bagus. Karena itu tadi, ditakutkan ada terjadi ledakan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting listrik ataupun ada kebakaran di sekitar tempat tersebut. Nah, simak video kami selengkapnya untuk mengetahui bagaimana cara mengecas aki dengan baik dan benar. Nah, kemudian kita buka cover dari penutup aki ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini caranya, tinggal ditekan penguncinya dan digeser ke kiri. Nah, kemudian kita buka baut klem kutubnya ya. Nah, seperti ini kita buka kutub negatif atau massa terlebih dahulu. Karena kenapa? Jika kita atau kunci kita mengenai positif baterai terus, maka kunci tersebut menyenggol bodi. Karena bodi atau massa itu negatif, maka akan terjadi short. Makanya yang dibuka terlebih dahulu itu negatifnya, supaya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian baru kita melepas kutub positifnya. Nah, setelah terlepas semua pengunci dan pengikat dari baterai, lalu kita angkat dan kita bawa ke tempat yang aman untuk mengecas, yang sirkulasi udaranya lancar. Nah, yang warna merah dari klem dari charger ini ke positif baterai atau kutub positif. Kemudian yang warna hitam klem dari charger ke kutub negatif baterai. Seperti ini. Nah, pastikan terpasang kuat. Seperti ini. Kita juga bisa melihat, karena ini charger digital, kita juga bisa melihat tegangan dari baterai sekarang 10,5 volt. Jadi baterai ini drop ya, harusnya kan baterai 12 volt. Nah, kemudian colokan saja. Output dari
charger sekarang 13,6. Nah, tanda hijau ini artinya sedang mengisi. Sekarang naik karena dari spesifik speknya ini ya. Output dari charger ini 14,8, output currentnya atau arusnya atau ampernya itu 20 ampere. Nah, di sini sudah ada instruksinya ya. Sebenarnya ini juga bisa dibuka karena pada saat charging dikasih tegangan tinggi, arus yang juga tinggi, jadi di dalam reaksinya ini panas, penguapannya lebih tinggi. Biasanya ada juga yang buka, ada juga yang tidak karena sudah ada lubang ventilasinya. Nah, sebaiknya sih dibuka, tidak dibuka sih tidak masalah juga karena sudah ada lubang ventilasinya. Nah, kita tunggu sampai ini full ya. Nah, ini masih nyala, nanti kalau sudah full kita matikan. Nah, sekarang sudah saya cas kurang lebih setengah hari ya, dari jam 7 pagi sampai kurang lebih jam setengah 4. Sudah setengah hari lebih saya cas. Indikatornya juga sudah full. Oke, kita lepas saja. Kita matikan dulu power supply inputnya. Nah, kemudian kita cek tegangannya. Tegangannya baterai sampai turun stabil ya, kira-kira berapa. Sudah turun sampai 13,2 volt. Sepertinya sudah stabil sampai sini ya, tidak turun lagi. Kita cabut aja capitnya agar terbiasa. Kita mulai membuka capit yang minus dulu ya, baik di mobil kita buka masa atau capit yang minus atau terminal yang minus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian yang positif atau yang plus. Nah, suhu aki lumayan hangat ya, hangat. Oke, nanti kita siap pasang dan nah, aki sudah kita pasang di mobil ya. Nah, kita tinggal masang untuk pengikat atau support pengikat dari aki ini. Nah, kita pasang, pastikan sudah terpasang dengan benar dan kuat support atau klem pengikat aki ini. Nah, kemudian kita pasang terlebih dahulu kabel kutub positif ya. Nah, kebalikan dari melepas, kita pasang dulu yang positifnya. Kemudian baru kita pasang yang kutub negatif atau masanya. Kemudian baru kita pasang cover penutup dari penutup aki ini ya. Nah, ini cover penutupnya itu ada penguncinya, tinggal kita tekan aja ke samping kanan. Nah, seperti ini sudah beres ya. Nah, aki sudah siap digunakan. Nah, demikian dari kami teknisi nomor 21. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.